Setiap orang membutuhkan orang lain untuk tempat mereka bercerita, tapi terkadang mereka nggak tahu harus cerita sama siapa. Jadi untuk sahabat-sahabat tempat bercerita yang ingin berbagi atau bertukar pikiran, berdiskusi tentang anak-anak spesial kita, bisa datang ke tempat ini, ke tempat bercerita BDG. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu YouTube channel kita Tempat Bercerita BDG. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya ada notif setiap kali kita tayang 1 minggu 1 kali. Juga jangan lupa follow IG kita @tempatbercerita.bdg, bisa DM atau WA ke 0816 60 10 10. Nah, hari ini Pik Potats Jabar lagi ada di mana, Mir? Kita lagi ada di Telkom University. Telkom University. Saya Ibu Mira dan Ibu Lilis. Kita mau ngapain, Lilis? Kita mau presentasi tentang Potats karena kita rencananya akan bermitra dengan Fakultas Telkom ini, Industri Kreatif, Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. Jadi kita mau membuka satu kemitraan dengan Telkom University. Mudah-mudahan kita bisa bermitra di berbagai bidang yang tentunya membawa manfaat untuk anak-anak Down syndrome kita. Jangan kemana-mana, tetap di Tempat Bercerita BDG. Kalau oten mah kita ke ini aja tuh dulu, beli dulu atau ke oten pasir itu kan pasir kali 3. Ini ya, nih kopi susu blend, ada kopi susu blend. Kalau di minggu besok malah kita nggak bisa, Mbak. Ada acara juga hari Sabtu. Kalau berenang gua seneng. Tapi mungkin kerasanya. Suara saya kedengaran sampai belakang? Oke. Hari ini kita akan mengadakan kuliah umum yang kedua, di mana kita di mata kuliah pengembangan komunitas kria. Di sini kita bekerja sama dengan Potats ya, yaitu ada Pik Potats Jabar atau perkumpulan orang tua anak dengan Down syndrome, di mana akan menjadi mitra kita selama 1 semester ke depan. Dalam apa? Dalam melakukan pengembangan yang dibutuhkan oleh mitra yang bisa kita lakukan. Nah, di sini akan ada penyampaian materi nanti dari mitranya, dan silakan disimak kepada teman-teman sekalian, silakan dicatat, dan silakan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kenapa? Untuk kuliah umum ini menjadi salah satu langkah sebelum kalian melakukan observasi lapangan atau sebelum melakukan implementasi pengembangannya yang akan kalian lakukan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberi kelancaran pada kuliah umum hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya serahkan kepada Ibu dari Potats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teteh-teteh. Akan perkenalkan, saya adalah Mira Widyastuti. Saya Ketua Pik Potats Jabar. Hari ini saya membawa tim saya untuk mengenalkan apa itu Potats Jabar dan kegiatan apa sih yang kita lakukan untuk anak-anak kami. Ada kami itu adalah Potats Jabar, yaitu Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Di Indonesia sendiri kita ada di 10 provinsi, salah satunya di Jabar. Dan mungkin ada yang udah pernah mengenal Down Syndrome atau pernah melihat siapa ya kira-kira, atau mungkin di sekitar, di lingkungan, mungkin saudara, ada yang pernah tahu nggak sih anak Down syndrome itu apa, gimana gitu? Ada mungkin sih? Sudah pernah tahu? Sudah ada yang tahu? Oke. Jadi memang Down syndrome itu adalah salah satu disabilitas yang ada. Mereka sebetulnya
kalau umum dibilang disabilitas intelektual, cuman kalau melihat dari keseluruhan yang ada, mereka ada multi disabilitas karena selain disabilitas intelektual juga mereka juga memang disabilitas fisik karena memang mereka otot-ototnya lemah dan susah untuk berkomunikasi seperti itu. Untuk lebih lanjut mungkin kita lihat pengenalan tentang Down syndrome-nya. Videonya. Nah, yang itu. Boleh. Pernah istilah Down syndrome? Masih banyak orang yang belum benar-benar mengenal apa itu Down syndrome. Video ini hadir untuk memberikan penjelasan singkat agar kita semua bisa lebih mengenal, memahami, dan tentu saja menghargai teman-teman dengan Down syndrome. Down syndrome adalah kondisi genetik yang terjadi karena adanya salinan ekstra kromosom ke-21. Kondisi ini bukan penyakit menular, melainkan bagian dari keragaman manusia. Anak-anak dengan Down syndrome biasanya memiliki ciri fisik tertentu seperti bentuk wajah khas, serta perkembangan yang mungkin lebih lambat dibanding anak-anak lain. Namun, mereka tetap bisa belajar, berkembang, dan memiliki kehidupan yang bahagia dengan dukungan yang tepat. Down syndrome pertama kali dijelaskan oleh seorang dokter bernama John Langdon Down pada tahun ke-1866. Ia melihat adanya ciri-ciri khusus pada sebagian anak yang berbeda dengan anak lain pada umumnya, terutama dalam perkembangan fisik dan kemampuan belajar. Namun, saat itu penyebab pastinya belum diketahui. Baru pada tahun 1959, seorang ilmuwan asal Prancis bernama Jeremy Leon menemukan bahwa kondisi ini disebabkan oleh adanya kromosom ke-21 tambahan. Penemuan ini menjadi titik balik penting dalam dunia medis, karena sejak saat itu penelitian dan pemahaman tentang Down syndrome semakin berkembang. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kini kita tahu bahwa Down syndrome bukanlah penyakit, melainkan bagian dari keragaman genetik manusia. Secara kami Pikpotats Jabar sendiri mempunyai anggota itu di Jawa Barat itu 850. Dan untuk di Indonesia sekitar 3.000 itu tersebar dari seluruh Indonesia ya. Selanjutnya mungkin apa sih Pikpotats Jabar dan bagaimana apa saja kegiatannya akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Reni. Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya Reni, saya salah satu pengurus dari Pikpotats Jawa Barat, dulu namanya Potats Bandung. Setiap anggota atau pengurus di Potats Jabar syaratnya cuma satu, punya anak Down syndrome. Jadi saya juga punya anak Down syndrome. Mungkin usianya lebih tua dari teman-teman di sini, umurnya sudah 23 tahun. Nah, kita mulai baca. Saya mau cerita dulu tentang Potats. Potats ini mulainya pada tahun 2003 di Jakarta. Anak saya lahir 2001. Jadi sebelum Potats Bandung yang kemudian kita sebut dengan Potats Jabar ada di tahun 2013, saya ikut ke Jakarta. Saya ikut ke Jakarta, berkegiatan di Jakarta dengan teman-teman yang anak-anaknya sudah seumuran juga anak saya. Anak Mbak Mira lahir tahun berapa? 2013. Oh, 2013. Jadi saya dengan para perintis Potats Jabar dulu kita mengikuti kegiatan di Potats Jakarta. Visi kami adalah menjadi pusat informasi dan konsultasi terlengkap tentang Down syndrome di Indonesia. Kenapa demikian? Karena pada saat saya cerita sedikit pengalaman saya pada saat anak saya dulu lahir di 2001, bisa dibilang tidak ada perkumpulan di Bandung atau literatur yang bisa saya baca dari internet, karena tidak ada informasi tentang Down syndrome itu untuk di Indonesia, tidak ada sama sekali. Bahkan sampai sekarang data di Indonesia itu masih mengacu ke data tahun 2000, di mana anak Down syndrome di Indonesia itu jumlahnya 300.000. Mungkin sekarang sudah 3 kali lipat, 10 kali lipat atau berapa, tapi
Informasi tentang Down syndrome di Indonesia hampir tidak ada. Jadi pada saat itu saya ikut mailing list di Down syndrome New York. Jadi anak saya pertama kali lahir itu terdaftarnya malah di Asosiasi Down syndrome New York gitu. Dengan mungkin nggak pada tahu dulu koneksi internet itu pakai dial up, pakai sambungan ke telepon yang masih tangtung lama ngebuka satu page. Jadi waktu saya bertemu dengan Potats di Jakarta, waktu itu ketemunya juga nggak sengaja karena anak saya lahir dengan kelainan jantung. 50% anak Down syndrome lahir dengan kelainan jantung. Jadi boro-boro mau menggerakkan tangan, bernafas saja mereka sulit. Anak saya nangis sedikit langsung membiru badannya, keselak sedikit membiru badannya, minum kebanyakan atau kekurangan minum membiru badannya. Jadi saya tidak berharap waktu itu untuk bagaimana ini ya, nanti dia gedenya begini, bisa nggak ya dia begini, karena dia untuk bernafas saja dia butuh effort yang luar biasa. Jadi pada umur 5 hari setelah dia lahir, saya langsung bawa ke Rumah Sakit Harapan Kita, karena dulu tidak ada dokter bedah jantung anak di Bandung. Satu-satunya di Indonesia ada di Harapan Kita. Kalau sekarang mungkin sudah banyak di setiap rumah sakit, setiap kota ada. Jadi saya dibawa ke Jakarta. Pada saat ngantri saya keluar ke klinik tumbuh kembang di Harapan Kita dan bertemulah ibu-ibu dari Potats Jakarta, antara lain Ibu Noni, Ibu Teti dan beberapa yang lainnya. Lalu saya mulai terkoneksi dengan baik dengan Potats mulai anak saya umur 5 hari. Ya ini pusat informasi tugasnya menyediakan informasi, memberikan konsultasi dan lain-lainnya, nanti bisa dibaca. Nah kita punya slogan kalau di Bandung, di Jawa Barat, anak Down syndrome ini kan beda ya. Meskipun tiap manusia itu berbeda, tapi anak Down syndrome ini bedanya kelihatan banget. Jadi kita punya slogannya, anak Down syndrome itu beda tapi keren gitu. Pelatihan-pelatihan yang diadakan, anak-anak ini mereka bersekolah, bisa di sekolah biasa reguler, bisa di sekolah SLB ataupun di sekolah inklusi. Menurut saya setiap pendidikan itu baik adanya buat anak-anak kita, tergantung apa pilihan orang tua. Ada orang tua yang kekeh, gua mah mau masukinnya ke sekolah biasa aja, enggak. Itu yang saya lakukan waktu anak saya playgroup sampai TK, lalu SD sampai sekarang dia masih sekolah inklusi, tapi juga ada orang tua yang menginginkan sekolah anaknya masuk SLB. SLB is good karena program-programnya memang sudah tertata dengan baik dan memang dibuat untuk anak-anak disabilitas, jenis disabilitas apapun begitu. Nah, tapi apa yang akan dilakukan setelah anak-anak ini selesai sekolah? Potats mengakomodir dengan membuat pelatihan-pelatihan yang sebagian besar free untuk anak-anak ini. Jadi Potats yang menyediakan gurunya, lalu anak-anak ini kasarnya tinggal datang deh dan tinggal latihan gitu. Latihan yang pertama kami lakukan adalah latihan djembe, dimulai dengan beberapa anak gitu ya. Oh ini ada 16 termasuk anak saya di tahun 2016. Djembe ini sampai sekarang menjadi apa ya, seperti ikonnya kami lah, karena mainnya udah kemana-mana gitu, sampai keluar kota, sampai instansi pemerintah mah nggak usah dibilang ya, tapi mereka sudah mendapatkan undangan dari berbagai instansi, berbagai pihak, dan mereka sudah punya penghasilan sendiri. Nah ini anak saya pemain kendang, dia sudah main di konferensi Asia Pasifik bulan Desember tahun lalu untuk main kendang Sunda. The one and only kendang Sunda player in Indonesia katanya. Ini tari yang melatih Ibu Jeli. Ibu Jeli juga bagian dari kami. Anaknya Keke, umur 11 tahun, perempuan Down syndrome. Latihan seminggu sekali. Sekarang ada 3 kelas. Kelas yang kecil banget, kelas remaja, dan kelas dewasa. Yang ini angklung juga sepertinya lagi keren-kerennya nih, karena nggak ada tim angklung yang semuanya Down syndrome. Jogja punya, tapi dia campur dengan
orang tua. ISDI Jakarta punya, dia juga campur dengan orang tua. Yang hanya anak-anak Down syndrome baru kami, dan saya sih tadinya agak skeptis ya. Salah satu pengurus Ibu Rina melontarkan, gimana ya kalau kita bikin angklung? Bisa gitu, saya bilang. Karena kan kalau angklung itu tiap anak bertanggung jawab atas satu nada ya. Begitu nadanya nggak dibunyiin hilang, atau nggak harusnya ngebunyiin dia bunyiin nanti kacau. Ya sulit sih, memang sulit. Jadi buat kami pelatih-pelatih dan guru-guru ini juga memang sangat luar biasa. Pelatihnya yang luar biasa ya, anak-anaknya juga nggak kalah luar biasa. Tapi ternyata mereka bisa. Mereka juga udah tampil di mana-mana, dan ini kelas barista. Barista dilatih oleh Kang Dado. Kang Dado ini dari komunitas pecinta kopi Bandung yang juga guru SLB. Jadi beliau sudah mengerti sekali karakteristik anak Down syndrome itu bagaimana, moodinya bagaimana, bagaimana yang harus dilakukan dengan otot-otot mereka yang lemah, yang kekurangan mungkin ada yang tidak menjalankan terapi dengan baik pada awalnya. Jadi ini Kang Dado ngerti banget bagaimana cara mengatasi halangan-halangan yang ada di anak-anak Down syndrome. Kelas masak juga ada, dilatih oleh Ibu Rina. 1 minggu sekali sudah menghasilkan banyak produk yang dijual. Misalnya siomay, roti, pizza, ada brownies, ada mochi, ada apa, dan mereka sering buka PO. Jadi anak-anak cooking class ini juga sudah punya penghasilan sendiri. Ini apa? Ini Shibori. Shibori ini udah berapa lama sih Teh Lilis dilakukan? 2022 ya. Mulai dengan jumputan, lalu dari jumputan sekarang berubah menjadi Shibori, dan juga sudah bekerja sama dengan satu desainer batik di Bandung, Ibu Ratri. Ya, brandnya Kamaku, tapi brand batiknya apa ya? Saya lupa. Batik Wijaya. Dan sudah juga karya-karya anak-anak ini di Jakarta Muslim Fashion Week tahun lalu, yang juga muse-nya itu adalah anak Down syndrome 2 orang, termasuk salah satunya anak saya. Nah, di pelatihan ini juga dilakukan 1 minggu 1 kali di rumah keduaku. Beberapa sudah kami buat menjadi produk baju, celana, tas, dan juga sudah ikut basar-basar atau pameran-pameran begitu. Ini craft kita bekerja sama dengan Tulang Tali, Ibu Wida, juga untuk membuat macam-macamnya, masker, gelang, kalung, serta aksesoris, dan sudah dijual juga. Play class ini semacam kelas bermain seperti terapi, karena anak-anak Down syndrome ini kan lahir dengan berbagai kelainan fisik dan kelainan medis. Yang medis jelas itu urusan dokter ya, tapi kalau kelainan fisik itu adalah urusan orang tuanya yang harus rajin membawa terapi dan mengerjakan di rumah gitu. Anak-anak Down syndrome ini mau nggak mau harus terapi, mulai dengan dari terapi dari fisioterapi untuk menguatkan otot-otot besar, okupasi terapi untuk menguatkan otot-otot kecil, lalu pedagog, lalu sensori integrasi, lalu terapi bicara, lalu terapi perilaku, dan banyak lagi yang diperlukan, karena tiap-tiap anak-anak Down syndrome nggak selalu sama gitu apa yang diperlukannya. Tapi fisioterapi, okupasi, bicara itu harus. Setelah itu kita bisa mix sendirilah apa yang kita butuhkan. Nah, play class ini mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak-anak usia 5-12 tahun, dibagi antara 2 kelas 5-8 dan 8-12. Sepertinya ini hanya bermain, padahal di dalam bermain ini itu adalah terapi, itu disesuaikan dengan umurnya masing-masing. Dilakukan 1 minggu 1 kali, tapi tentunya orang tuanya harus mengerjakan lagi setiap hari di rumah. Ini pelatihan yang terakhir karate, baru berapa bulan gitu, belum setahun, tapi ya luar biasa lah, mereka bisa paham instruksi, dan paling tidak mereka
bergerak, karena anak-anak ini kalau dibiarin itu kadang malesan. Mungkin karena pengaruh otot-ototnya tadi yang tidak sekuat otot-otot anak reguler lainnya, jadi mereka mudah sekali mengalami obesitas. Salah satu kegiatan untuk mereka bergerak gitu ya, berolahraga adalah karate, diikuti oleh berapa? 10 peserta. Sudah tampil juga kemarin untuk pertama kalinya. Nah, ini foto-foto aktivitas. Udah ya? Ada video Oh, yang anak-anak juga. Berikan kepada
yang Shibori itu, pelatihan Shibori, iya. Hah? Yang pelatihan Shibori. Ini. Iya. digabung. Ini pelatihan Shibori dimulai dengan jemputan yang kami mulai tahun 2002, namun diluang jadi tahun 2023 di bawah bimbingan Ibu Reni Mawarwati. Bukan saya yang bimbing, ini Ibu Lilis dengan Ibu Dewi, saya enggak, cuman adanya di rumah saya tapi saya nggak ngerti. Nah, kita juga bekerja sama dengan Kamaku itu. Nah, ini hasil-hasil kami waktu membuat Shibori di Kamaku. Jadi anak-anak itu hanya mencelup kainnya, melipat kemudian mencelup kainnya, lalu oleh Ibu Ratri dijadikan produk begitu. Ini mah kita ya. Ini potats, beda dengan Kamaku, hanya kita saja melakukan latihan Shibori pertama di rumah kedua. Oh, ini yang di Kamaku, lalu itu yang dipakai di Hari Disabilitas, yang satu lagi syuting di sini ya, Mbak Ajeng. Iya, dengan apa ya? Dengan siapa ya itu? Ya maksudnya anak-anaknya siapa? Dari sini Yang dari sininya? Dari di industri kreatif juga sama. Iya ya. Yang Sekar dan Iya. Tahun lalu ya. Iya. Tahun lalu ya, betul. Di sini juga dilakukan. Oh, ini apa? Bazar-bazar mereka membuka berjualan. Ini yang di Jakarta Muslim Fashion Week tahun lalu. Sudah. Sekarang terima kasih beneran.